Karena era sekarang adalah era digital, yang mana tentu banyak perusahaan-perusahaan yang sangat membutuhkan skill digital marketing. Nah, kalau belum punya produk, teman-teman nggak harus bangun brand. Kenapa? Ya, kita tinggal jualan produk orang lain, kita tinggal promosikan melalui organik maupun secara ads, nanti ada penjualan, kita dapat income. Teman-teman belajar juga bikin kontennya. Kenapa? Karena konten satu-satunya cara untuk menampilkan value produk kita, untuk menampilkan produk kita kepada calon customer. Oke, nah di video pertama kali ini kita akan ngebahas dengan tema mitos atau fakta khususnya seputar digital marketing atau bisnis online. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Mas, bisa nggak kalau misalnya modal kecil untuk jualan online? Oke, jawabannya sebenarnya banyak orang berfokus kepada modal, bisa atau enggak. Tapi teman-teman, fakta di lapangannya, teman-teman harus tahu modal terbesar itu bukan di rupiahnya, bukan di nominal uangnya. Kenapa? Karena ada banyak cara atau banyak jalan supaya kita beneran bisa dapetin income dari online. Contoh, kalau teman-teman yang fokusnya masih di pertanyaan, Mas, modal saya terbatas, bisa nggak sih dapat income dari online? Jawabannya kita switch. Kalau modal saya terbatas, gimana ya caranya supaya saya tetap bisa dapat income dari online? Nah, dengan kita merubah sedikit dari bahasa atau pertanyaan kita akan mendapatkan solusi yang tepat. Contoh, karena budgetnya terbatas, maka kita punya beberapa solusi. Yang pertama, misal, ya udah, karena budgetnya terbatas, kita fokus dulu nih, gimana caranya tetap dapat income, tapi modalnya terbatas, atau bahkan nggak ngeluarin modal sama sekali. Ada nggak? Jawabannya banyak. Contoh apa aja? Pertama, teman-teman bisa jadi affiliate. Yang kedua, teman-teman bisa jadi reseller atau agen. Dan yang ketiga, teman-teman juga bisa jadi dropshipper yang tanpa modal. Jadi orang bayar dulu, kemudian teman-teman ambil selisih marginnya, dan kemudian teman-teman bisa jualan. Tapi kalau di antara tiga solusi itu, saya lebih saranin di affiliate. Kenapa? Karena teman-teman cukup modal di kuota, artinya tetap ngeluarin modal, tapi dengan terbatas, dan tentu teman-teman bisa dapetin income dari online. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas saya modalnya terbatas tapi siap modal. Nah, ini teman-teman juga tetap bisa kok ngejalanin tiga hal tadi. Affiliate, jadi agen, atau dropshipper. Nah, modal terbatasnya kita gunain untuk apa? Kita gunain untuk iklan. Kita bisa mulai iklan dengan 50 ribuan atau 100 ribuan per hari. Kemudian nanti kita gulung. Misalnya kita ngiklan aja 1 minggu. Nah, dari iklan 1 minggu, tentu kan kita pasti dapat penjualan. Nah, dari situlah kita gulung terus-menerus supaya kita bisa dapetin modal tambahan dari profit yang sudah terjadinya penjualan. Jadi teman-teman tinggal switch aja pertanyaannya kepada gimana caranya supaya modal kecil tapi tetap bisa dapat income dari online. Terus selanjutnya, Mas, kalau misalnya kita nggak bisa bikin konten, apakah masih bisa jualan online? Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus dan mungkin yang nanya juga sudah pernah belajar online ya. Karena kan tentu pertanyaannya udah spesifik nih. Nggak bisa bikin konten, tapi bisa nggak tetap jualan online? Nah, saya jawab dulu dengan salah satu fundamental ketika kita mulai jualan online. Jadi, ketika kita mau mulai jualan online, apapun produknya, apapun bidangnya, satu-satunya cara untuk menyampaikan value produk kita ya lewat konten. Artinya, konten merupakan salah satu ujung tombak supaya jualan online kita atau bis online kita terjadilah penjualan. Nah, di sini saya mau kasih info kepada teman-teman semua, ketika memang kita baru pertama kali terjun ke bidang digital marketing atau jualan online atau bis online, tentu tangga pertama kali itu tidak sempurna. Jadi, kita tinggal switch aja dari pertanyaannya, Mas saya nggak bisa bikin konten, bisa nggak ya tetap bisa jual online? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena kita baru terjun dan tentu konten yang kita buat juga tentu belum bagus. Artinya ada fase-fase di mana kita harus terus belajar, entah itu belajar dari sisi copywriting-nya, belajar ngeditnya, belajar syutingnya, dan seterusnya. Jadi jawabannya tetap bisa, tapi mungkin hasilnya belum maksimal. Nah, gimana caranya supaya kita bisa maksimal? Teman-teman belajar juga bikin kontennya. Kenapa? Karena konten satu-satunya cara untuk menampilkan value produk kita, untuk menampilkan produk kita kepada calon customer. Jadi konten itu harga mati dan kita harus tetap bikin konten. Mas, untuk pertama kali jualan online, kira-kira hal apa yang perlu kita pelajari terlebih dahulu? Apakah itu konten, iklan, atau langsung jualan aja? Oke,
Jadi ini pertanyaan cukup bagus. Kalau kita mau mulai jual online, apa sih yang perlu kita mulai? Yang pertama tentu karena kita mau jualan, artinya kita sudah harus punya produk. Jadi yang pertama teman-teman sudah harus punya produknya dulu. Apapun produknya terserah, yang penting teman-teman harus sudah punya produk dan tentuin. Dan untuk menentukan produk itu banyak ya, bisa produk fisik, bisa produk jasa, atau produk digital untuk era sekarang. Nah, teman-teman tentuin dulu. Itu yang pertama. Langkah berikutnya gimana? Apakah kita belajar konten, belajar marketingnya, atau belajar salesnya? Jawabannya semuanya harus berjalan di waktu yang sama. Kenapa? Karena tiga variabel ini adalah variabel terpenting. Konten, marketing, sama sales. Nah, untuk mempelajarinya gimana? Teman-teman belajar tiga-tiganya, plus teman-teman langsung praktekin. Gampangnya gini, teman-teman sudah nentuin satu produk yang mau dijual, misal jualan kaos gitu ya. Ya udah, teman-teman nentuin produknya jualan kaos, belajar bikin konten untuk produk kaos, langsung diiklanin atau promosi baik itu melalui organik maupun berbayar, dan kemudian teman-teman bisa belajar salesnya, entah itu melalui e-commerce ataupun melalui chat WhatsApp. Nah, dari praktek tersebut, teman-teman akan mendapatkan sebuah permasalahan atau lubang kecil untuk di awal. Nah, dari situlah kita belajar untuk terus melengkapi kesalahan-kesalahan atau trial error kita. Jadi tiga-tiganya penting, konten, marketing, sama sales. Dan ini harus berjalan ketika kita beneran mau mulai jualan online. Jadi tidak ada yang tidak penting, semuanya penting, tinggal kita langsung praktek. Karena yang paling penting adalah belajar sambil praktek. Mas Dim, apakah jualan online bisa langsung jadi penghasilan utama kita? Oke, saya langsung kasih jawaban. Jawabannya yes, bisa banget. Kenapa? Coba teman-teman cek. Ada nggak keluarga, saudara, orang terdekat yang punya income dari jualan online? Jawabannya pasti ada, betul? Nah, tapi di sini saya mau ngasih jawaban lain seputar bagaimana cara memulai jualan online supaya menjadi sumber income utama kita. Kenapa? Karena kalau pertanyaannya apakah bisa jadi income utama? Yes, bisa banget. Dan sudah banyak ya yang punya penghasilan utama hanya dari jual online. Nah, buat teman-teman yang pengen memulai, ada dua hal yang perlu dipahami sebelum kita menuju supaya jualan online menjadi sumber income utama. Yang pertama, teman-teman harus memahami kondisi teman-teman sendiri sebelum memulai. Apakah teman-teman sebagai mahasiswa, pekerja yang sudah punya pekerjaan dan pengen tambah income atau bahkan pensiunan atau bahkan kondisi yang lain. Kenapa? Karena beda background, beda juga tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman mau mulai bisnis online, teman-teman harus paham juga kalau jualan online itu tidak selalu mulus. Kadang hasilnya bagus, kadang impas, atau bahkan rugi. Nah, dua hal ini saling berhubungan. Misal teman-teman yang memulai dan pengen menjadikan jualan online sebagai sumber utama, tapi kondisi kita saat ini adalah sebagai mahasiswa atau kondisi yang belum punya pekerjaan tetap, maka kurang tepat. Kenapa? Karena kita punya kebutuhan sehari-hari untuk kelanjutan kehidupan kita. Nah, maka apa solusi yang utama? Maka jualan online bukan menjadi salah satu kunci atau prioritas kita pada saat itu. Yang kedua, misalnya teman-teman sebagai pekerja, udah punya pekerjaan tapi pengen memulai jualan online. Apakah saya langsung resign? Jawabannya, ya jangan dulu. Kenapa? Karena jualan online tadi kadang untung banyak, kadang stabil, atau bahkan kadang rugi. Nah, kapan kita boleh menjadikan jualan online sebagai sumber income utama kita? Tentu ketika kondisinya sudah stabil dan kita bisa meninggalkan semua pekerjaan kita di bidang lainnya. Begitupun sebaliknya, teman-teman yang sudah punya pekerjaan dan ternyata sambil jual online dan jualan online-nya ternyata punya income yang jauh lebih besar dibanding income teman-teman di kerjaan, ya nggak apa-apa, jadikan jualan online sebagai sumber utama. Tapi ketika kondisi itu tidak menjadikan teman-teman sebagai income utama atau income dari jualan online-nya belum menjadi sumber utama, maka saya lebih saranin teman-teman menjalankan dua hal tadi. Bekerja sambil jualan online, ibu rumah tangga sambil jualan online, ataupun kegiatan lainnya. Hingga kondisi kita stabil di bidang jualan online-nya, punya income yang besar atau bahkan bisa menghidupi, minimal banget bisa menghidupi kita setiap hari, setiap bulan, ya teman-teman bisa memfokuskan di bidang jualan online tersebut. Saya adalah ibu rumah tangga. Kira-kira untuk memulai jualan online, apakah harus punya produk sendiri atau bisa mulai dari jualan tanpa stok? Oke, sip. Ini pertanyaan cukup bagus ya. Dan di member-member My Digital juga banyak ya teman-teman yang kondisinya sebagai ibu rumah tangga
atau bahkan bapak-bapak yang pengen dapetin income tapi tidak punya produk sama sekali. Jadi sebenarnya ini bukan cuma untuk ibu-ibu, tapi ini bisa ngejawab semua kalangan gitu. Intinya kan sama ya, kita pengen dapat income dari jualan online tapi nggak punya produk atau bahkan nggak mau stok. Jawabannya bisa nggak? Tentu bisa banget. Kenapa? Karena jualan online itu lingkupnya besar banget. Sedangkan turunan dari jualan online itu ada banyak cara. Yang pertama, teman-teman bisa jadi sebagai afiliator, jualan produk orang lain dengan cara kirim link produk. Ya, era sekarang mungkin teman-teman sering dengar namanya affiliate Shopee atau affiliate TikTok. Nah, itu juga bisa. Caranya tinggal bikin konten, nanti di konten kita tinggal cantumin link keranjang kuning, ada orang yang beli, kemudian kita dapat komisi dari situ. Artinya kan kita nggak perlu punya produk dan nggak perlu stok barang, betul? Nah, yang kedua, teman-teman bisa sebagai dropshipper. Dropshipper itu apa? Gampangnya kita jualan produk orang lain, tapi kita tidak perlu stok. Misal, saya Dimas, saya sebagai dropshipper, ada nih si Budi misal namanya. Si Budi beli ke saya barang sepatu. Nah, saya tidak punya produk sama sekali. Maka apa yang saya lakukan? Saya beli sepatu dulu, kemudian saya kirim ke si Budi tersebut. Nah, dari transaksi saya sama si Budi, saya punya selisih harga atau saya punya income. Artinya, saya tetap punya income dari jualan online sebagai dropshipper tanpa harus punya stok sama sekali. Jadi intinya buat teman-teman yang pengen mulai jualan online tanpa harus stok barang atau nggak punya produk, jawabannya bisa banget dengan cara sebagai afiliator, entah itu di TikTok Shop ataupun di affiliate Shopee. Yang kedua, teman-teman bisa sebagai dropshipper. Bang, nih gue baru mulai bisnis online. Kira-kira lebih bagus untuk fokus jualan atau bangun brand dulu? Oke, baru mau fokus jualan online, baiknya fokus jualan atau bangun brand dulu? Jawabannya adalah tergantung. Kenapa tergantung? Karena beda kondisi, beda solusi. Ya, beda kondisi, beda solusi. Maksudnya gimana? Contoh yang pertama, saya pengennya mulai jual online, tapi belum punya produk. Nah, kalau belum punya produk, teman-teman nggak harus bangun brand. Kenapa? Ya, kita tinggal jualan produk orang lain, kita tinggal promosikan melalui organik maupun secara ads, nanti ada penjualan, kita dapat income. Kan goals-nya dapat income dari online, betul? Artinya kita sudah dapat tuh income dari online. Yang kedua kondisinya, saya sudah punya produk, apa yang perlu saya lakuin? Bangun brand dulu atau jualan? Jawabannya, dua-duanya dilakuin. Dan ini hanya boleh dilakuin untuk teman-teman yang sudah punya produk. Istilahnya teman-teman sudah punya stok barang. Misal mau jualan jaket, jaketnya udah ada di gudang. Ya kalau kita bangun brand doang, tanpa jualan, ya percuma. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kan kita butuh income. Yang kedua, kalau kita fokusnya jualan tapi brandnya nggak kebangun, ya sayang juga. Brand kita nggak terkenal, orang nggak repeat order, sehingga kita harus terus-terusan cari customer baru. Jadi kalau yang udah punya produk, teman-teman ngelakuin dua-duanya. Bangun brandnya juga, plus fokus ke jualannya. Nah, biasanya ini saya juga jalankan ketika lagi ngejalanin sebuah brand. Jadi bikin konten khusus branding dan bikin konten khusus untuk jualan. Jadi dua-duanya jalan kalau teman-teman yang sudah punya produk. Tapi kalau belum punya produk, mending fokus jualan, cari margin, cari profit supaya apa? Supaya nanti ketika punya profit besar, teman-teman tinggal bangun brand seperti itu. Kira-kira seberapa besar sih peluang untuk menghasilkan uang dari skill digital marketing? Seberapa besar peluang menghasilkan uang dari digital marketing? Jawabannya besar banget. Kenapa? Karena era sekarang adalah era digital, yang mana tentu banyak perusahaan-perusahaan yang sangat membutuhkan skill digital marketing. Kenapa? Karena satu-satunya cara supaya kita punya produk dibeli banyak orang dan bisa dikirim ke beberapa wilayah yang jauh dari gudang kita, ya satu-satunya cara adalah melalui online. Jadi, buat yang punya skill digital marketing di era sekarang sangat dibutuhkan, bahkan sangat dicari. Dan kalau teman-teman beneran punya skill ini gitu ya, dalam arti teman-teman bisa jualan online atau digital marketing, ya pertama teman-teman punya potensi jadi karyawan atau kerja di sebuah perusahaan yang besar dan perusahaan tersebut memang lagi cari digital marketer, orang-orang yang mau ngiklanin sebuah produk. Dan ini tentu teman-teman bisa punya dapat dua benefit. Yang pertama biasanya teman-teman dapat gaji pokok dan gajinya juga sekitaran besar gitu ya, UMR ke atas. Dan yang kedua teman-teman biasanya dapat bonus dari penjualannya. Artinya kita punya dua income sekaligus, gaji pokok
plus bonus dari kerjaan kita. Yang kedua, teman-teman ketika punya skill ini, teman-teman bisa bangun agensi personal. Maksudnya gimana? Kalau ada yang punya barang, teman-teman tinggal kerjasama, kolaborasi, diiklanin produknya, nanti tinggal bagi hasil. Intinya lebih ke agensi atau partnership. Karena kan nggak semua orang bisa jualan, tapi banyak orang bisa bikin produk. Nah, kendalanya di era sekarang adalah banyak orang yang punya produk, tapi bingung cara jualannya. Jadi kalau kita punya skill tersebut, ya tentu banyak dicari orang. Yang ketiga, kalau teman-teman punya skill ini, teman-teman akan dicari banyak orang dan tentu banyak orang yang mau belajar kepada teman-teman semuanya. Artinya, di sini teman-teman punya potensi sebagai trainer digital marketer. Artinya orang belajar kepada teman-teman, teman-teman dapat income dari trainer tersebut. Nah, jadi banyak banget potensi yang teman-teman punya ketika beneran punya skill digital marketing. Jadi buat yang udah serius atau pengen terjun ke ranah bidang digital marketing, saran saya seriusin langkah tersebut karena ya ini udah era online, tentu skill ini sangat dibutuhkan dan dicari banyak orang. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi kan udah dijawab ya seberapa besar potensi dari digital marketing. Kira-kira Mas, untuk jadi digital marketer, apa aja step by step yang perlu kita lakukan atau kita pelajari? Oke, jadi digital marketing itu cukup luas, tapi kalau saya sebagai personal ngerumusin dua hal ini, digital sama marketing. Artinya ada dua hal yang perlu teman-teman pelajari secara garis besar. Yang pertama digitalnya, yang kedua marketingnya. Artinya dua ini yang perlu teman-teman pelajari. Digital, apa yang perlu teman-teman pelajari secara digital? Konten, scripting, editing, menyampaikan value dalam konten, dan seterusnya. Eranya adalah di perkontenan atau di era kreatif. Nah, jadi teman-teman pelajari banyak hal di kreatif. Khususnya ngebuat copywriting atau ngebuat skrip sebuah konten. Itu perlu teman-teman kuatin. Yang kedua, yang kita pelajari adalah di bidang marketing. Nah, marketing ini kan luas ya, ada marketing online maupun marketing offline. Dan marketing online dan marketing offline itu cara mainnya berbeda juga. Karena kita fokus di bidang digital marketing, maka kita fokusnya di marketing online. Ada apa aja? Teman-teman harus belajar customer journey, harus belajar sales page, funneling, jenis-jenis konten, dan seterusnya. Jadi banyak banget yang perlu teman-teman pelajarin. Jadi kalau ditanya apa aja yang perlu dipelajarin secara garis besar, pelajarin dua hal ini. Digital sama marketing. Pelajarin cara bikin kontennya dan pelajarin gimana caranya supaya konten kita beneran bisa menjual sebuah produk. Jadi step by stepnya panjang, tapi kalau saya kasih kesimpulan ya dua hal tadi, digital dan juga marketing. Oke, alhamdulillah beres juga ya untuk pertanyaan-pertanyaan di konten pertama ini. Jadi buat teman-teman kedepannya saya mungkin akan rutin sharing beberapa pengalaman saya di bidang digital marketing dan mungkin kedepannya kita akan bahas banyak hal baik itu teknis, mindset, fundamental, dan seterusnya. Nah, supaya konten kita beneran bisa ngebantu teman-teman semua yang ada di video ini, boleh ya tulis di kolom komentar kira-kira kita bahas apa lagi nih. Apa aja insya Allah bisa saya bahas. Baik itu fundamental, teknis, mindset, dan seterusnya. Semoga konten-konten kita bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga banyak hal baik yang bisa teman-teman ambil. Semoga ada insight yang bisa teman-teman bawa dari video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.